Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, di sini kita akan belajar IPS. Nah, masih bersama Ibu ya, Ibu Anissa Yurnisa. Oke, nah sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Oke, yang berikutnya, di sini ada jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Oke, yang berikutnya, yang kedua ada persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara yang dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kondisi persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Hal itu dapat dilihat dari jumlah penduduk di Pulau Jawa yang membludak dan berbeda dengan jumlah penduduk di pulau-pulau lain di Indonesia seperti Papua yang jumlah penduduknya tidak mencapai jumlah penduduk di Pulau Jawa. Oke, yang ketiga ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Oke. Nah, di sini ada poin A, yaitu tentang komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Nah, komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun disebutnya usia balita. 6 sampai 12 tahun disebutnya usia SD. 13 sampai 15 tahun disebutnya usia SMP. 19 sampai 24 tahun disebutnya usia perguruan tinggi. 25 sampai 60 tahun disebutnya usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun disebutnya usia lanjut. Nah, ini komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya 0 sampai 14 tahun usia belum produktif, 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan lebih dari 65 tahun usia tidak produktif. Yang B, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi ini dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin, sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya, seperti misalnya berkenaan dengan pekerjaan. Oke, yang keempat ada pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran dan kematian
yang disebut faktor alami dan migrasi yang disebut faktor non alami. Oke, nah di sini ada tingkat pertumbuhan penduduk di negara Indonesia termasuk dalam kategori sedang. Untuk mengurangi tingkat pertumbuhan yang tadinya tinggi, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana sehingga pertumbuhan penduduk di Indonesia lebih terkendali. Oke, masalah kependudukan di Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapat per kapita masyarakat. Selain itu, tingkat kesehatan dan mata pencaharian juga merupakan salah satu tolak ukur kualitas penduduk. Oke, nah di sini ada keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik keberagaman bangsa Indonesia, terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas sehingga menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia yang dapat diketahui melalui bentuk-bentuk rumah adat, pakaian adat, tarian daerah yang memiliki makna tersendiri, lagu daerah, upacara adat, dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Nah, di sini ada rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, pakaian adat tradisional Ngambe dari Gorontalo, tarian kecak dari Bali, dan upacara adat tanam sasi dari Papua Barat. Oke, nah di sini ibu memberikan kamu tugas. Tugas yang pertama, mengapa penduduk Indonesia persebarannya tidak merata? Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Yang ketiga, bagaimana cara agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Yang keempat, mengapa budaya Indonesia sangat beragam? Dan yang kelima, sebutkan 5 hal daerah di Indonesia beserta nama rumah adatnya. Oke, karena materinya sudah habis, akhirnya ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.